Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat menghadiri salat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kelak akan memberikan syafaat bagi seluruh umatnya di hari kiamat. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Syekh Amr izin tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini dikarenakan beliau sedang menemani syekhnya, gurunya yang dari Mesir. Sekarang ada undangan di Madura dan beliau diminta untuk menemani gurunya tersebut, sehingga kita teruskan saja pembacaan kitab ini sehingga kita masih tetap mendapatkan keberkahan mencari ilmu. Baik, kemarin terakhir Syekh Amr itu sudah menjelaskan tentang waktu sholat, di mana beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya saat ini sudah mudah sekali kita mengetahui waktu-waktu sholat. Dengan adanya telepon, dengan adanya jam, itu kita sudah bisa mengetahui waktu-waktu sholat. Cuman di beberapa keadaan kita mungkin butuh kepada ilmu sebenarnya sholat itu waktunya berawal dari apa, dan semuanya itu ternyata adalah tandanya adalah dari adanya matahari. Jadi kemarin dijelaskan waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari sudah tergelincir. Maksudnya tergelincir itu ketika bayang-bayang suatu benda itu berada di atas matahari, itu belum masuk waktu zuhur. Tapi ketika sudah tergelincir sedikit, sudah lebih bayangnya sudah muncul, maka dimulailah itu waktu zuhur. Berakhir sampai ketika bayangan suatu benda, misalkan tingginya 20 cm dan bayangannya panjangnya juga sudah 20 cm, itu adalah batas terakhir waktu zuhur. Apabila sudah lebih sedikit 25 cm misalkan tinggi bayangan tersebut, maka itu dimulai waktu asar. Berakhir waktu asar ketika matahari tenggelam. Pas matahari tenggelam, habislah waktu asar dan dimulai waktu maghrib. Waktu maghrib itu berakhir ketika mega merah atau bekas warna merah yang ada di langit itu menghilang. Itu habislah waktu maghrib dan dimulai waktu isya. Waktu isya dimulai ketika hilangnya mega merah dari langit, maka itu waktu isya. Sampai nanti waktu subuh. Waktu subuh itu dimulai sejak fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah cahaya putih di langit yang kemudian semakin lama semakin membesar, memanjang gitu. Istilahnya ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Kalau fajar kadhib ini beberapa saat sebelum itu, tetapi itu belum masuk waktu subuh. Belum masuk waktu subuh. Fajar shadiq baru itu masuk subuh. Berakhir waktunya waktu subuh itu ketika matahari sudah muncul. Itu ringkasan dari pelajaran kita yang terakhir. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya dari kitab Fathul Qarib ini di halaman 10, yaitu tentang syarat wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a. Faslun ini adalah sebuah pasal. Wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a, dan syarat-syarat. Wa syara'itu dan syarat-syarat wujubis salati, wajibnya salat, thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Syarat wajibnya salat ada 3 perkara. Yang pertama al-islamu, yang pertama harus orang yang beragama Islam. Yang kedua wal bulughu, orangnya harus balik. Kemudian wal aqlu,
Yang ketiga, orangnya harus berakal, wa huwa haddut taklif, dan akal dan semuanya itu adalah haddut taklif, adalah batasannya orang yang mempunyai taklif. Taklif ini pembebanan. Orang yang terkena beban dari Allah namanya mukallaf. Jadi kita semua ini yang hadir sekarang adalah orang mukallaf, orang yang sudah mendapatkan beban untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Berbeda dengan orang yang belum balik, maka itu tidak disebut mukallaf, tidak ada beban bagi dia. Termasuk juga orang yang hilang akal. Orang gila itu bukanlah orang yang mukallaf, dia tidak punya beban. Orang gila jangan disuruh sholat, sholatnya bisa macam-macam nanti, karena memang dia sudah putus beban. Termasuk juga orang kafir ini sebenarnya tidak ada beban bagi dia. Artinya dia tidak kemudian mempunyai beban taklif. Orang kafir sholat, sholatnya nggak sah. Kemudian untuk dia sah sholatnya harus masuk Islam terlebih dahulu. Nanti di permasalahan Islam dan tidak Islam ini membedakan misalkan apabila ada orang Islam, na'udzubillah min dzalik, dia murtad masuk agama lain, jangka waktu sebulan, setahun, terserah berapa waktunya, maka sepanjang waktu dia murtad keluar dari Islam, andaikan dia kembali lagi ke Islam, maka dia wajib mengulang semua sholat yang dia tinggalkan. Ini orang yang pernah Islam kemudian murtad. Berbeda misalkan orang yang sudah dari awal kafir, bukan pemeluk Islam, kemudian dia masuk Islam, semua dosa-dosanya, semua sholat-sholat yang dia tinggalkan itu terhapus. Dia masuk Islam dalam keadaan membawa kertas putih, dimulai dari awal lagi. Makanya seperti Deddy Corbuzier siapa itu, ketika dia mu'allaf masuk Islam, dia nol dosa, nol pahala. Dimulai Islamnya sejak itu. Tetapi orang yang kemudian pernah murtad dari Islam, yang awalnya Islam, maka semua sholat yang dia tinggalkan ketika dia murtad itu wajib diganti. Selama itu wajib diganti. Murtadnya seminggu misalkan, atau sebulan, setahun, maka dia harus mengqadha semua sholat itu. Caranya bagaimana? Agar kemudian tidak berat, ya sudah, setiap dia sholat zuhur, langsung aja sholat lagi zuhur 4 rakaat. Begitu. Dia murtadnya berapa? 10 tahun. Ya sudah 10 tahun sholatnya double. Sholat untuk waktu hadir, sholat untuk pada waktu itu, sholat satunya untuk mengqadha waktu dia ketika murtad. Terus seperti itu. Jadi ini masalah sholat dalam Islam memang sangat berat, karena kata Rasulullah SAW, perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Maka ini yang menjadi pembeda, dan ini sholat ini nanti yang menjadi parameter atau apa parameter itu bahasa gampangnya, menjadi ukuran. Apabila sholatnya bagus, maka semua amal ibadahnya diterima. Ini kan penting sekali begitu. Artinya apa? Semua ibadah-ibadah selain sholat itu nanti dilihat dulu sholatnya. Sedekah itu dilihat dulu sholatnya. Walaupun rajin sedekah tapi kemudian tidak sholat, ini kemudian bisa kemudian masih mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedekahnya diterima, tapi kemudian dosa meninggalkan sholat ini bisa menyebabkan dia disiksa. Jadi kan di surga dan neraka itu nanti prosesnya itu seperti timbangan antara dosa-dosa kita dan pahala-pahala kita itu ditimbang. Kalau lebih banyak pahalanya itu masuk surga. Kalau masih lebih banyak dosanya itu masih merasai neraka gitu. Artinya semua dosa-dosa itu nanti akan kemudian diberi pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahirnya seperti itu. Cuman sering kita mendengar beberapa doa, ya Allah masukkanlah kami ke surga bila hisab, dengan tanpa hisab. Itu memang ada mungkin orang-orang yang mendapatkan tiket VIP itu mungkin ada. Tapi bagi orang yang biasa seperti kita, ini semua yang kita lakukan di dunia akan nanti dinilai. Karena ini sudah jelas, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil biji sawi akan melihatnya. Demikian juga orang yang melakukan kejelekan sekecil biji sawi dia akan melihatnya.
Jadi semuanya tidak akan mendapatkan kezaliman di hari kiamat, semua dibalas. Kemudian yang paling memberatkan itu walaupun tidak sholat sebenarnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada cerita itu, ini hadis yang kemudian disebut hadis sunduk, hadis tentang kotak, dinamai hadis tentang kotak. Isinya bagaimana? Ada orang yang selama hidupnya itu dosanya sudah nggak karu-karuan, banyak sekali, sehingga amalannya itu jomplang, dosanya banyak sekali. Tetapi dia punya tiba-tiba dari langit ketika proses hisab itu terjadi, di timbangan yang satunya, timbangan kebaikannya, ada sebuah kotak yang jatuh. Ketika kotak itu dilihat, ternyata isinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu, ketika kotak itu kemudian jatuh di kebaikan, makanya semua kejelekan itu menjadi kalah. Makanya ini orang kalau masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini besar kemungkinan masuk surga. Karena man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini juga menjadi peringatan kepada kita, termasuk apabila kita sedang menalkin saudara-saudara kita yang sedang sakaratul maut. Ini biasanya saya sering mendengar orang yang sakaratul maut itu akan ingat semua hal yang masih menjadi beban bagi dia. Ada anak bungsunya belum bagus ekonominya, itu yang akan diwasiatkan. Tapi sunnahnya kata ulama, kalau sudah sakaratul maut hendaknya akhiru kalamihi, akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah, jangan bicara yang lain, jangan bicara anak, jangan bicara sertifikat, apalagi yang lain-lain seperti itu. Jadi jadikan talqin kita bagi orang yang sakaratul maut terakhir, kata-katanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kembali kepada di sini, orang yang tidak Islam dia tidak wajib sholat. Andaikan dia sholat, maka sholatnya tidak diterima. Baik. Kemudian selanjutnya, was-shalawatul masnunatu khamsun. Adapun salat-salat yang disunnahkan itu ada 5 secara garis besar. Al-Aidani, 2 salat hari raya, wal kusufani, dan 2 salat gerhana, wal istisqa, dan salat istisqa. Ini salat sunnah yang kemudian disebutkan terbagi menjadi 5 ini. Jadi gini salat sunnah itu. Salat sunnah itu adalah sebagai penambal daripada salat-salat fardu yang kita lakukan. Artinya orang kalau sedang melakukan salat fardu tentunya tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Kita akui sering ngelamun, ya. Kita akui sering tidak khusyuk, hampir setiap waktu tidak khusyuk. Kita yakin itu. Makanya salat sunnah itu sebagai penambal ketidakhusyukan kita, kekurangan-kekurangan kita selama sholatnya nggak batal, ya. Secara fikih sholatnya nggak batal, maka kekurangan-kekurangan itu akan ditambal dengan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini menjadi sholat yang kemudian menambal sholat-sholat fardu itu. Hampir semua sholat sunnah fungsinya seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika seorang badui, orang pedesaan, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia ditanya, apa yang diwajibkan Islam bagi saya, maka Rasulullah menjawab sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan juga beberapa kewajiban dalam rukun Islam itu disebutkan oleh Rasulullah, kecuali beliau dalam satu riwayat tidak menyebutkan haji. Kemudian ditanya oleh badui itu, apakah ada yang selain itu? Tidak ada, kecuali kamu ingin melakukan tatawu. Tatawu itu adalah puasa sunnah atau hal-hal yang sunnah, sedekah sunnah dan lain-lain. Artinya orang yang kemudian hanya mencukupkan sholat 5 waktu, dia sudah selamat. Selamat artinya cukup untuk mengantarkan dia keselamatan nanti di akhirat. Tetapi fungsi dari sholat sunnah ini dijelaskan, ma taqarraba ilayya al-'abdu bin nafil hatta uhibbahu. Tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan perkara-perkara sunnah kecuali aku mencintainya. Maka apabila sholat fardu itu untuk kemudian menyelamatkan kita, tetapi sholat sunnah ini untuk derajat yang lebih tinggi. Karena nanti di akhirat itu orang bertingkat-tingkat. Semakin banyak pahalanya maka derajatnya semakin tinggi. Semakin kita menambah amal-amal sunnah itu semakin tinggi.
Fungsinya untuk kemudian menambal semua yang kurang dari ibadah fardu kita. Ada 5 al-Aidani, 2 salat Id, salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Ini menjadi anekdot di Indonesia, banyak orang yang kemudian tidak sholat sepanjang tahun kecuali sholat Id, ya, sholat Id saja hadir sholat Id. Baik, kemudian sholat gerhana. Sholat gerhana ini baik gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian sholat istisqa. Ini kalau orang Indonesia jarang sholat istisqa karena di sini biasanya bagus perpindahan dari kemarau ke hujan. Tapi di beberapa daerah sering sekali melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini sholat yang kemudian disebut 5 tadi. Baru kemudian was-sunanu at-tabi'atu lil faraidi sab'atu asyara raka'atan, dan sunnah-sunnah at-tabi'ah yang mengikuti lil faraidi bagi fardu-fardu. Sunnah yang mengikuti sholat fardu ada sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Walaupun kata ulama yang muktamad atau yang kemudian lebih kesunahannya lebih yaitu hanya ada 10 rakaat. Apa saja ini harus dijaga, yaitu rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Ya, jadi ini sebelum kita hadir tadi sholat di sini kita kan sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian menjadi sholat yang kemudian mengikuti sholat fardu. Tetapi 2 rakaat setelah fajar nggak ada, adanya 2 rakaat sebelum fajar. Sholat fajar ini sama dengan sholat subuh. Kalau ada bilang rakaatal fajri itu sama dengan sholat subuh, bukan sholat tahajud ya. Kalau sholat tahajud dilakukan sebelum adzan berkumandang, itu masih tahajud. Kalau sudah adzan, habislah waktu sholat tahajud itu. Makanya bagi yang kemudian ingin sholat tahajud, bangun ternyata belum adzan, sholat saja tahajud. Walaupun 2 rakaat itu terhitung tahajud. Kalau adzan belum berkumandang. Kalau adzan sudah berkumandang, kemudian kita sholat, maka sholatnya sudah masuk kepada sholat fajar atau sholat qabla subuh, sholat sebelum subuh. Itu katanya hadis disebutkan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin, Anda sholat 2 rakaat sebelum fajar, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Ini pasti mendapatkan pahala yang besar daripada Allah. Maka jangan sampai ditinggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Tetapi yang lebih sunnah adalah 2 rakaat saja. Andaikan tidak bisa 4, 2 rakaat saja itu sudah terhitung mengikuti sholat rawatib namanya, sholat rawatib. Kemudian warakatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi kalau zuhur sebelumnya ada, setelahnya ada. Kalau yang lebih kuat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau mau 4 sebelumnya lebih utama. Kemudian wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa rakatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi khusus untuk waktu asar ini memang yang ada sunnah rawatib adalah sebelum sholat asar. Anda kerjakan 4 atau 2 boleh. Tetapi setelah asar ini termasuk waktu larangan untuk sholat. Jadi ada orang itu kadang-kadang saya lihat terlalu rajin gitu, sholat sama saya gitu. Yang lain tidak ada yang sholat, dia sholat ba'diyah asar ya. Itu terlalu rajin atau dia lupa. Ya, dilihatin sama orang. Kalau yang ngerti ya ketawa-ketawa, karena memang dalam Islam waktu-waktu hurmah, waktu-waktu yang dilarang dan sholat itu ada 2, setelah asar sama setelah subuh. Itu nggak ada sholat. Waktu sholat nanti ada lagi. Ada yang mengatakan ada namanya sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu sholat ketika matahari terbit. Ada juga setelahnya, ketika matahari sudah agak meninggi, sudah agak terang, itu namanya sholat duha. Waktunya memanjang sampai waktu sholat duhur. Jadi sholat duha jam 11 nggak apa-apa, jam 8 nggak apa-apa, jam 9 nggak apa-apa. Tapi jangan sholat suha. Sholat suha itu sholat apa? Teman-teman saya dulu kalau di pondok itu sering kadang-kadang tidur kebablasan, sehingga bangunnya sudah terang.
Tapi dia nggak kehabisan akal. Kamarnya itu ditutup semua jendelanya. Saya bingung saya. Ini apa fungsinya? Matahari sudah tenggelam, yang ditutup jendelanya. Mungkin biar agak gelap gitu ya, nggak terlalu merasa berdosa. Misalnya sunat suha itu, subuh plus duha nanti, karena sudah terlambat. Sudah habis waktu subuhnya. Tapi memang begitu ya. Maka disebutkan kemarin, walaupun waktu subuh sudah habis, jangan kemudian nggak sholat sama sekali. Nggak sholat itu yang salah. Artinya apa? Kalau kita lalai meninggalkan sholat, baik karena uzur atau kita karena kecapean atau apa, sholat itu wajib diqadha. Lupa sholat zuhur, lalai nggak sholat zuhur, diqadha. Waktu asarnya diqadha, diganti. Apakah berdosa? Ya berdosa, tetapi jauh lebih ringan dosanya daripada Anda tinggalkan sama sekali. Jadi ini kita ajarkan kepada keluarga kita, kalau sholat lupa, sholat apapun kebablasan, sholat subuh kebablasan, jadi qadha di waktu dia bangun. Jangan qadhanya nanti ya bisa lupa. Ketika sudah lupa langsung ganti. Kalau manusia itu ketika ditunda-tunda, kebanyakan manusia itu sering lupa, banyak kegiatan akhirnya lupa. Jadi wajib diqadha setiap sholat, karena sholat ini tidak kemudian gugur dari manusia, maka dia tetap menjadi tanggungan. Baik, itu tadi. Setelah maghrib ada disebutkan di sini warakatani ba'dal maghrib wa thalathun ba'dal isya. Disebutkan di sini 3 rakaat setelah isya. Kenapa kemudian 3? Karena sunnahnya kita mengakhiri ibadah kita itu dengan witir. Maka 2 rakaatnya itu adalah bilangan genapnya, 1 rakaatnya itu adalah niat witirnya. Bagaimana kemudian kalau orang terbiasa sholat malam? Apakah kemudian kalau sudah sholat witir setelah isya, dia nanti harus ganjil lagi sholat malamnya atau genap? Jadi sholat witir ini tidak tertentu pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu sholat witir baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, dan jumlahnya khusus untuk sholat witir ini tidak lebih dari 11 rakaat. Ini kemudian hadis yang dipahami oleh sebagian organisasi lain, sehingga mereka sholatnya hanya 11. Tapi kalau kita 20. Entah kalau masjid ini berapa? 20. Oh iya, bagus. Kalau di Madinah itu lebih banyak lagi. Jadi pada waktu zamannya awal-awal Islam, itu orang Madinah mendengar orang Mekah itu sholat 20 rakaat. Karena pahala sholat di Madinah dan Mekah itu berbeda. Yang haji dan umrah tahu, 1 kali sholat di Mekah sama Madinah itu pahalanya lebih banyak di Mekah, berlipat-lipat. Mereka nggak ingin kalah dalam hal pahala. Akhirnya orang Madinah itu sholatnya 36 rakaat tarawihnya, bayangin. Dan itu pakai surat-surat yang panjang. Makanya disebut tarawih karena dia berasal dari kata tarawih itu dari rohah itu istirahat setelah 2 rakaat panjang, capek kaki maka istirahat. Nah, kalau di Indonesia kebalik, istirahatnya setelah selesai, makanya kebut-kebutan. Saya kalau sudah sholat kebut-kebutan itu nggak nutut, memang secara pribadi pelan. Orang kan ada memang yang suka pelan gitu ya, ngomongnya pelan. Biasanya ini terpengaruh dari semua gerak badannya. Orang yang terbiasa jalan cepat, Anda perhatikan biasanya ngomongnya cepat. Orang yang jalannya santai gitu, ngomongnya santai. Nggak tahu kalau sholat itu ikut yang mana. Ya yang santai-santai saja. Kalau terlalu cepat, bacaannya nanti salah. Ya. Baik. Orang yang kemudian sudah terbiasa sholatnya di witirnya, dia nanti gabung dengan sholat malamnya, maka hendaknya dia sholat tidak usah diwitir dulu. Tapi kalau takut nanti nggak bangun, nanti nggak sholat tahajud, ya sudah sholat witir. Ini memang sunnah yang mungkin tidak semua kita mengerjakannya. Kebanyakan kita sholat ba'da isya itu 2 rakaat. Tapi di sini tuntunannya kita disunnahkan mengwitirkan daripada akhir daripada sholat kita. Jadi jumlahnya ganjil, karena disebutkan innallaha witra yuhibbul witr. Maksudnya Allah itu Maha Esa dan menyukai bilangan ganjil. Kemudian
Wa arba'un qabla al-asri yutiru biwahidatin minhunna. Jadi cara witir itu yang benar adalah ketika Anda sholat setelah Isya, 2 rakaatnya genap, satunya ganjil. Jangan kemudian 3 digabung jadi 1, walaupun ada yang berpendapat boleh langsung 3, 1 salam. Tapi yang enak itu 2 ganjil, satunya 2 salam. Jadi 3 itu dibuat 2 salam. Wa thalathu nawafil muakkadatun, dan ada 3 ini disebutkan. Ada 3 sholat sunnah yang muakkad. Kalau yang tadi itu tidak kemudian disebut muakkad. Ini yang harus Anda usahakan untuk laksanakan. Yang pertama sholatul laili, sholat malam, yaitu sholat tahajud. Ini muakkad. Walaupun kita 2 rakaat sebelum adzan itu sudah terhitung sholat tahajud, maka jangan ditinggalkan walaupun hanya 2 rakaat, karena ini nanti yang akan menjadi pembahagia kita di hari kiamat. Ini ada cerita ulama-ulama itu disebutkan, lupa saya apa Imam Ghazali apa Imam Syafi'i, itu dilihat oleh orang di waktu tidurnya. Amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu kemudian masuk ke surga? Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan dia kemudian yang menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah ketika ada seekor lalat minum di tinta. Kalau zaman dulu tuh nulis pakai tinta. Dia merasa kasihan, tidak mengusir lalat itu, dibiarkan. Itu katanya menaikkan derajat. Artinya punya rasa rahmah, punya rasa kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, baik makhluk, hewan dan lain-lain. Yang kedua yang diingat nanti di orang di hari kiamat itu bukan kemudian pangkatnya apa di dunia, bukan kemudian kekayaannya apa, tapi adalah ruku-ruku kecil, sujud-sujud kecil yang dia lakukan di dunia. Itu yang kemudian diingat nanti kita di akhir. Jadi walaupun 2 rakaat, jangan sampai ditinggalkan sholat malam ini. Sebelum subuh kita sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian sholat duha. Sholat duha ini juga muakkad. Sholat duha nanti ketika sudah matahari meninggi itu kita sholat duha. Boleh 2, boleh 4. Itu adalah sholat duha, pembuka rezeki. Wa sholat tarawih dan sholat tarawih. Nah, 3 sholat ini, sholat tahajud, sholat duha dan sholat tarawih ini, insya Allah kalau kita sudah terbiasa melakukannya, kita terbiasa melakukan ini. Baik, itu adalah sholat-sholat yang kemudian sunnah, tetapi ada yang sunnah mengikuti sholat fardu yang kita sebut dengan sunnah rawatib, ada yang disebut dengan sholat sunnah muakkad, yaitu sholat malam, sholat duha dan sholat tarawih. Maka ini jangan sampai kita tinggalkan. Baik, saya kira itu untuk materi pada subuh kali ini. Kalau dirasa ada yang didiskusikan, saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib memang tidak boleh ditinggalkan, tapi kalau sudah kita meninggalkan waktu mudanya itu bagaimana? Biasanya waktu muda kita memang kadang sengaja tidak sholat, kadang memang malas, kadang lupa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau sakit koma di ICU mungkin hari, mungkin 5 hari itu bagaimana? Dan yang terakhir, kalau maaf mungkin punya orang tua waktu mau meninggal di ICU mungkin 10 hari, apa kita wajib menggantinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan, kayak lupa saya. Satu-satu dulu. Yang pertama apa? Yang pertama masa mudanya. Baik, ya, saya jawab itu dulu. Masa muda, benar. Ini sepertinya hampir seluruh kita pernah kecil, pernah nakal dan macam-macam. Makanya ada istilahnya, kalau saya pribadi, ini pengalaman pribadi, saya tuh sering kadang-kadang sholat double. Sholat double itu sholat qadha. Jadi kalau saya lagi senggang, tidak ada capek, itu saya mengqadha. Terutama sholat-sholat yang
sholat-sholat yang sering ditinggalkan, termasuk sholat subuh. Dulu masih kita muda, masih nakal, masih kecil, sudah mukallaf. Mukallaf itu kan batasannya ketika kalau laki-laki sudah mimpi basah, sudah keluar air mani itu kadang-kadang kita masih nakal sholat, atau sholatnya waktu masih itu ya tidak sah gitu ya, karena belum tahu ilmunya, kadang-kadang nggak sah. Makanya saya kalau sekarang masih ingat itu, saya sholat double ya, niat mengqadai. Ketika dulu kita masih kecil, masih nakal, itu kita niat qadai. Tapi ini kan kita nggak tahu jumlahnya berapa ya sudah niat qadha gitu saja. Niat qadai dulu yang kecil sering kita tinggalkan sholat itu. Jadi salah satu caranya kalau saya seperti itu. Jadi kita ingat bahwasanya dulu kita sering lalai, sering sholat kita tinggalkan sengaja ataupun ada udzur, maka kita qadha semampu kita. Yang kedua, kalau kita sakit, nggak sempat sholat, mungkin kita tidak ingat, apa wajib menggantinya setelah sembuh dari sakit? Baik, untuk kasus ICU, sholat itu di antara syarat yang kemudian dia sah adalah kita berakal, kemudian juga terbebas dari najis. Orang yang di ICU, yang pertama dia sudah koma, itu sudah hilang akalnya, bahkan tidak bisa gerak. Yang kedua, najisnya mungkin sudah pakai pempes dan lain-lain. Maka secara zahir seperti ini dia sudah nggak wajib sholat karena memang sudah hilang akalnya dalam artian koma. Cuman sebagian ustadz saya pernah mendengar ini ijtihad yang kalau mau dilakukan monggo, yaitu dengan setiap waktu sholat. Kita tahu yang koma ini adalah orang yang multazim bis sholat. Ini biasanya sholatnya nggak pernah ditinggal, tapi sakit koma, maka ahli keluarganya ketika masuk waktu zuhur dibersihkan itu pempesnya, dipakai tisu sampai bersih, diganti baju yang suci. Walaupun dia koma, kita bisikkan di Mbak siapa ini masuk waktu zuhur, monggo kalau mau sholat. Siapa tahu walaupun dia koma, dia mendengar itu dan dia sholat melalui dalam pikirannya. Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini tergantung ahli keluarganya repot apa tidak. Itu caranya, tapi harus dalam keadaan suci. Karena sholat ini kalau Anda lakukan dalam keadaan baju najis, Anda wajib mengqadhanya. Misalkan kita tidak nemu air, tidak bisa tayamum, sholat baju najis, sudah sholat dihormati waktu. Tapi sholat dihormati waktu ini adalah sholat yang nantinya harus diqadha lagi, kerja 2 kali. Makanya ada yang bilang kalau memang Anda berada dalam sebuah ruangan, kamar, hutan, siapapun itu, baju najis itu lebih baik Anda sholat dalam keadaan telanjang. Kalau memang najis, yang najis. Karena sholat dalam keadaan telanjang ini tidak ada orang tentunya, sholatnya nggak harus diganti. Tapi kalau Anda sholat pakai baju yang kena darah, kena kotoran hewan dan lain-lain, maka itu harus mengganti sholatnya. Tapi kalau sholat dalam keadaan tidak membawa najis, itu tidak usah mengganti sholat. Begitu. Kemudian yang ketiga, orang tua. kenapa? Orang tua tidak sholat waktu di ICU. Oh iya, qadha ya. Iya, qadha. Ini untuk masalah qadha yang saya pelajari sampai sekarang ini biasanya hanya seperti ibadah-ibadah seperti haji. Itu boleh kita mengqadha atau menghajikan orang tua, atau disebut dengan badal haji, badal umroh. Itu ada sertifikatnya dikasih. Artinya orang yang sudah meninggal dari orang tua kita ingin hajikan, kita ingin umrohkan, itu bisa. Tapi khusus untuk sholat ini memang kemudian tidak menjadi beban bagi orang lain, karena memang dia ibadah yang sifatnya pribadi. Setahu saya untuk sholat sebelum, jadi kita tidak mengqadha'i sholat. Entah kalau misalkan dia koma begitu, apakah boleh diqadha'i sholatnya, ini wallahu a'lam. Tapi setahu saya sholat itu ibadah pribadi. Artinya apa? Ketika dia sakit, selama dia masih bisa sadar, itu sebenarnya wajib sholat. Sebelum dia meninggal, wajib sholat.
imma tidur, imma duduk, imma pakai gerakan mata. Kalau sudah tidak bisa pakai gerakan mata berarti ya sudah meninggal. Makanya ini sangat berat sekali ya. Sholat ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun termasuk sakit. Dan sudah kita diajari cara-cara untuk sholat dalam duduk, tidur, bagaimana kalau nggak bisa pakai air, pakai tayamum. Jadi berat, masalah sholat ini berat selama. Dan ini kebanyakan memang menjadi ketakutan ya, ketakutan orang masuk Islam. Saya pernah mendengar itu ada orang masuk Islam gara-gara mau nikah sama orang Islam, kemudian murtad lagi. Kenapa? Bilang aduh Islam kok berat ya, sholatnya 5 kali. Ini belum sholat Jumat, belum sholat yang lain-lain. Nah ini balik lagi. Ini kayaknya nikah karena hanya ingin sama istrinya, ini nggak ingin sama Islam. Monggo Pak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Berkaitan dengan sholat sunnah maka tadi yang khususnya yang sholat duha. Jadi mungkin anak-anak kita atau kita sendiri kalau anak-anak mau sekolah itu mungkin setelah ada sekolah mungkin kesempatannya nggak ada. Kemudian kalau kita pun misalnya kalau di kantor waktunya mungkin karena seringkali ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal atau lupa itu, apakah waktunya misalkan sebelum berangkat itu anak sekolah setengah 7 atau kita nggak mau kerja setengah 7, apakah sudah masuk waktunya sholat duha? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sholat duha ini kalau dulu dalam hadis itu lucu anunya. Ibaratnya waktu kalian sholat duha, ketika unta-unta yang di sini, kalau sekarang sepeda motor, kalau unta-unta kalian sudah terang, sudah kena sinar matahari, artinya cahaya matahari itu sudah mengenai sepeda motor yang ada di luar itu. Kalau masih seperti ini belum waktunya sholat duha, terlalu awal, terlalu rajin. Belum waktunya sholat duha. Jadi sholat duha itu matahari sudah meninggi. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan qadra rumhin. Qadra rumhin itu dikira-kira seperti tingginya tombak, qadra rumhin. Tapi yang nggak bisa kita tombak, ini nggak bisa. Maksudnya matahari sudah meninggi, panasnya sudah mengenai punggung-punggung unta. Karena di sini nggak ada unta, yang sudah kena sepeda motor yang ada di luar, sudah kena cahaya matahari. Masuk ke rumah-rumah kita dengan cahayanya. Nah kalau sudah matahari agak meninggi seperti itu, kira-kira itu sudah masuk waktu duha. Waktu duha dimulai dari itu memanjang nanti sampai waktu habisnya waktu zuhur. Dan sholat tadi itu memang ada yang kemudian boleh dikerjakan berjamaah, walaupun ada sebagian sholat yang lebih utama dikerjakan secara sendiri. Sholat tahajud itu lebih baik dikerjakan sendiri. Sholat duha ini lebih baik juga dikerjakan sendiri. Walaupun kita mau mengerjakannya tahajud dengan berjamaah, duha dengan berjamaah seperti di sholat-sholat di sekolah-sekolah anak-anak kita itu, ini tetap terhitung sah, boleh. Tapi afdalnya memang kayak sholat tahajud itu sendiri. Begitu. Oh ya, terakhir 3. Sholat sunnah sebelum maghrib ya tadi ada di sini. Ada. Kemudian sholat sunnah sebelum isya kadang kita melakukan itu. Sholat sunnah sebelum Sholat isya ya, seperti itu. Apakah saya pernah membaca ada istilahnya sholat sunnah mutlak. Iya. Jadi istilahnya melengkapi. Terima kasih Ustaz. Baik, memang untuk kasus sholat maghrib ini hadisnya itu adalah orang kalau ingin silakan sholat. Kalau kita mau sholat sebelum maghrib, Anda ingin silahkan sholat. Artinya ini bukan masuk waktu larangan. Kalau sudah adzan berkumandang, yang dilarang itu sehabis waktu asar. Itu memang tidak ada sholat sunnah di sana, kecuali sholat sunnah yang kemudian ada sebabnya. Misalkan apa? Sholat masuk masjid, enggak apa-apa walaupun habis asar kita karena sebab masuk masjid ya sudah sholat tahiyatul masjid, itu enggak ada masalah. Kemudian untuk sebelum isya ini memang tidak ada, karena memang sunnah antara maghrib sama sholat sampai isya itu sudah diisi sholat sunnah yang lumayan banyak, namanya sholat awabin, itu antara maghrib sama isya. 6 rakaat ada sholat awabin namanya.
Makanya sholat sunnah sebelum isya, setelah isya berkumandang ini memang tidak ada di sini. Tapi kita prakteknya sholat ya sebelum isya ya. Sebelum isya sholat. Kalau di sini memang tidak ada. Tapi yang penting itu bukan waktu larangan, maka sebenarnya tidak ada masalah. Karena saya juga terbiasa sholat sunnah sebelum isya ini. Tapi kalau di keterangan ini sampai sekarang memang belum ada ya. Yang ada 3 rakaat setelah isya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.